Shalom para wanitanya Allah yang sangat-sangat dikasih Allah. Bersyukur ya kita bisa ketemu lagi di Zoom ini. Betapa luar biasanya ya kalau kita ada bersama dengan dia ya. Baik, hari ini kami dengan sukacita, saya dengan penuh sukacita ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap saat Allah beri kesempatan kita boleh dengar firman-Nya, itu adalah sesuatu yang luar biasa indahnya. Amin ya. Oke, mari kita hari ini saya sendiri tergerak, kita mau berdoa dulu ya bahwa Roh Kudus silahkan engkau yang beracara, engkau yang menyampaikan isi hatimu, engkau sendiri yang memberikan kepada kami semua pengurapan secara khusus untuk mengerti dan mengalami kebebasan dari kuasa kebenaran firman. Dalam nama Yesus. Amin. Amin ya. Nah, minggu lalu kita ini sudah diingatkan melalui hambanya ya, Sister Nelly, bahwa agar kita menggunakan waktu hidup kita dengan bijaksana ya, dan mengisi waktu hidup kita dengan hal-hal yang terbaik. Karena waktu yang sudah lewat, walaupun hanya 1 menit ya, walaupun hanya 1 menit saja, maka waktu itu sudah berlalu dan tidak dapat diulang kembali. Wah, benar ya. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita itu tidak bisa diulang, tidak bisa kembali waktu yang sudah lalu itu, yang sudah berlalu. Jadi, kita harus menyadari betapa berharganya hidup kita ini. Coba katakan, betapa berharganya hidup kami ya. Tetapi pada kenyataannya, kita banyak sekali menggunakan waktu hidup kita untuk hal-hal yang kurang penting, atau mungkin bahkan tidak penting, atau juga malah yang sia-sia begitu ya. Nah, sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak menyadari bahwa kebutuhan manusia yang paling utama adalah kasih atau cinta. Oleh karena itu, ketika manusia mengisi kebutuhannya dengan yang lain, misalnya seperti uang, harta, posisi, atau hal-hal lain yang bukan kasih, maka manusia tidak akan sampai kepada purpose atau tujuan hidupnya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sangat-sangat diberkati oleh sharing dari Pastor Max Jagannathan, karena beliau menjabarkan segala sesuatu yang begitu indah dan luar biasa, dan saya secara pribadi mendapatkan pengertian dan kesadaran bahwa sesungguhnya yang terutama dalam hidup kita, ya, dalam hidup kita ini adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Boleh Victor silakan ditampilkan firman-Nya. Ya, ini judul saya tadi ya, ke tempat cinta bertahta ya. Mari kita baca di dalam Matius ya, tidak ada ya. Mungkin saya katakan saja bahwa Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya bahwa kasih itulah yang menjadi dasar hidup kita. Kasih itulah yang memenuhi hidupan kita. Dan kasih itu yang mengendalikan kehidupan kita, sehingga atmosfer kasih selalu menaungi hidup kita. Kita sudah tahu ya, banyak di mana banyak orang-orang sukses, orang-orang yang mungkin kaya raya atau yang terkenal, tetapi hidupnya seperti hampa. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mengalami kasih itu. Karena mereka tidak menghidupi kasih itu. Ya. Dan ketika kebutuhan kasih ini tidak terpenuhi atau tidak terisi di dalam kehidupan manusia, maka
kita akan menjadi pribadi yang egois, pribadi yang menuntut, pribadi yang mengontrol, mudah kecewa, emosional, dan rapuh. Mengapa demikian? Sebab kita manusia ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dan Allah adalah kasih. Dan kasih itulah yang akan membuat kita kuat, tidak takut, kita confident, dan tidak menjadi pribadi yang egois. Bahkan kita menjadi pribadi yang berintegritas, ya. Kalau begitu, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kasih? Mari kita lihat firman ini ya. Kita baca pelan-pelan saja, renungkan ini, resapi di dalam hati kita ya. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, ini kata firman Tuhan. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation, dikatakan demikian. Jadi, kita baca pelan-pelan ya. Jadi, sekarang kita datang dengan bebas dan berani ke tempat di mana cinta bertahta, untuk menerima ciuman belas kasihan dan menemukan kasih karunia yang sangat kita butuhkan untuk menguatkan kita pada masa kelemahan kita. Katakan amin ya. Ayat ini sangat luar biasa bagi kami. Di sini dikatakan kita bisa datang dengan bebas dan berani. Artinya di dalam Kristus kita bisa memiliki akses yang khusus, di mana kita tidak lagi dibatasi oleh apapun, tidak dibatasi oleh syarat, tidak dibatasi oleh aturan. Bahkan di sini dikatakan dengan berani. Artinya kita tidak merasa takut disalahkan, atau takut ditolak, atau takut untuk menghampiri Tuhan karena kita merasa bersalah, kita merasa tidak layak, dan sebagainya. Dan dikatakan kita bisa datang dengan bebas dan dengan berani ke tempat di mana cinta bertahta. Kalau kita baca di sini ya, seharusnya kan ditulis seperti ini. Betapa seharusnya kita dikatakan ke tempat di mana Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung itu bertahta. Kan mestinya seperti itu ya ditulis ya. Tetapi ternyata Tuhan itu sangat bersukacita dan lebih senang dilukiskan atau dikenal sebagai sang cinta itu sendiri, dan sebagai sang pemberi anugerah itu sendiri. Di mana sang cinta ini bertahta, kesitulah kita datang. Amin. Dan ketika kita datang ke tempat di mana cinta bertahta, maka kita akan menerima apa? Menerima ciuman belas kasihan. Artinya kita menerima suatu ciuman di mana ada belas kasihannya, belas kasihan Tuhan, di mana ada penerimaan, kita diterima, di mana kita dipahami seluruh keberadaan kita oleh Allah kita. Artinya kita mengalami penerimaan penuh akan diri kita olehnya, ya, yaitu oleh Tuhan. Dan kemudian di tempat sang cinta itu bertahta, kita menemukan dan menerima kasih karunia yang sangat kita butuhkan
untuk menguatkan kita pada masa kelemahan kita. Coba kita renungkan ayat ini. Betapa indahnya bahwa kita yang ada di dalam Kristus, kita mempunyai akses yang dapat dengan bebas dan berani untuk dapat datang ke tempat cinta itu bertahta. Kita lihat di sini sesungguhnya Allah sangat merindukan agar kita memiliki hubungan kasih dengan Dia, ya, hubungan kasih dengan Dia, atau hubungan cinta dengan Dia, yaitu satu hubungan yang manis dan indah, sehingga oleh hubungan yang penuh cinta itu yang membuat kita sanggup untuk melalui semuanya selama kita hidup di dunia ini, dan kita hidup dalam kepenuhan kasih. Ternyata hidup dalam dimensi kasih ini adalah hidup di dalam dimensi Roh Kudus. Mari kita lihat firman Tuhan, boleh Victor, Romawi 5 ayat 5. Silakan. Oke, terima kasih Victor. Roma 5 ayat 5 dikatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam versi TPT dikatakan, pengharapan ini bukan angan-angan yang mengecewakan, karena sekarang kita dapat mengalami cinta Allah yang tidak berkesudahan, yang mengalir ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Wow, cinta atau kasih Allah yang tidak berkesudahan mengalir ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya, cinta ini yang seperti apa? Ya, kasih yang seperti apa yang dialirkan itu? Kasihnya Allah adalah kasih agape, ya, dalam bahasa Yunani, yaitu kasihnya Tuhan sendiri, kasih yang mau berkorban, kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas, dan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kalau kita dipenuhi kasih agape ini, maka kita pasti akan menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri, yaitu tidak egois. Nah, dan kasih itu juga dikatakan hoba, ya, dalam bahasa Aramnya, artinya ada mempunyai dua arti hononim, yaitu yang pertama cinta yang membara, burning love, dan cinta yang menyala-nyala atau fiery love. Jadi inilah jenis kasih, yaitu kasih agape, kasih yang mau berkorban, kasih yang tidak egois tadi, dan juga kasih yang membakar, kasih yang menyala-nyala. Kan luar biasa. Jadi para wanitanya Allah, jika kita dipenuhi dengan kasih semacam ini, maka kita akan terus dipenuhi dengan kasih yang mula-mula, kasih yang menyala-nyala, dan yang berkobar-kobar, sehingga atmosfer kasih itu memenuhi kehidupan kita. Bayangkan ketika kita dipenuhi dengan kasih agape yang tidak egois, kasih hoba yang berkobar ini, maka dimanapun kita berada, maka kita akan melepaskan atmosfer kasih itu. Kita akan menjadi pembawa hadirat Tuhan, dan kita akan melepaskan kuasa Allah yang menyembuhkan dan memulihkan. Sebab di mana ada kasih, maka di situ ada kuasa Allah. Dan di mana ada kuasa Allah, maka di situ ada mujizat. Amin, ya. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya dan suami saya Agus akan menuju pulang ke rumah, tiba-tiba ada motor Gojek gitu ya. Motor Gojek tuh nyalip mobil kami dan jatuh persis di depan mobil kami. Untunglah Agus, suami saya, segera menginjak rem dan tidak menabrak pengendara motor itu. Ya, kami sangat terkejut ya. Itu seperti
kejadian yang tiba-tiba begitu ya. Kami sangat terkejut dan dalam sekian detik kami terdiam ya. Lalu dalam waktu singkat maka banyak orang datang. Kan biasa begitu ya, kalau ada kejadian kecelakaan itu orang langsung datang banyak gitu ya. Dan yang terjadi adalah karena ini supir Gojek, motor Gojek, maka sebagai bentuk solidaritas itu supir-supir Gojek langsung mengerubung begitu ya di ke tempat kejadian ini. Lalu kami oleh dorongan kasih, nah inilah yang saya katakan betapa dahsyatnya kasih itu, dorongan kasih yang memikirkan, yang langsung memikirkan bagaimana ini orang yang terjatuh itu, bagaimana keadaannya, dan oleh kasih itulah membuat kami tanpa pikir panjang segera keluar mobil untuk memeriksa keadaan pengendara Gojek itu. Ternyata orang itu tidak bergerak, tidak sadar diri, pingsan persis di depan mobil kami ya. Dia adalah seorang pemuda belia, masih muda sekali. Oh, hati kami dipenuhi dengan kasih untuk orang ini. Bahkan kami tuh seperti nggak tahan, aduh kasihan banget nih orang gitu ya. Sementara kami sedang berada di tengah kerumunan orang gitu ya. Orang-orang pada datang gitu, tahu apa yang terjadi gitu ya. Nah, yang luar biasa, meskipun keadaannya cukup riskan bagi kami, karena bisa saja kami dituduh menabrak orang ini, mengakibatkan dia tidak sadar diri, dan kami bisa dikeroyok oleh orang-orang di situ ya, oleh massa di situ ya. Tetapi sekali lagi, oleh cinta yang bertahta di hati kami, yang dialirkan oleh Roh Kudus, maka hati kami tetap tenang. Dan yang ada di dalam hati kami hanya adalah kasih, yaitu bahwa orang ini harus segera ditolong. Jadi ternyata kasih itu membuat kami tidak takut atau merasa terancam, bahkan kami dimampukan untuk melakukan tindakan kasih. Nah, tiba-tiba dari kerumunan orang banyak itu, kan sudah dikerumunin ya, kami sudah dikepung gitu ya dengan orang banyak. Tiba-tiba dari kerumunan orang banyak ada seorang satpam yang berseragam satpam sambil menuju ke arah Agus suami saya dan berkata bahwa bapak ini nggak salah, bapak ini tidak salah. Saya tahu sendiri, saya menyaksikan, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya bahwa bapak ini tidak menabrak pemotor ini. Pemotor ini, Gojek ini, supir Gojek ini jatuh dengan sendirinya katanya. Jadi bapak ini tidak salah gitu ya. Wah, kami tuh kaget sekali. Mengapa tiba-tiba muncul seorang satpam yang sepertinya di saat yang genting itu, di tengah kerumunan supir Gojek yang bersolidaritas dengan sesama supir Gojek itu, Tuhan membela kami, menyatakan kebenaran melalui satpam ini bahwa kami tidak bersalah. Wah, luar biasa ya Tuhan ya. Betapa kami lihat kuasa kasih itu luar biasa. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Karena hati kami didorong oleh kasih untuk menolong orang ini, Agus suami saya langsung minta tolong gitu ya kepada orang-orang di situ untuk mengangkat pemuda yang pingsan ini tadi untuk dimasukkan ke dalam mobil kami karena kami akan bawa ke rumah sakit. Saya juga terheran-heran dengan Agus. Saya percaya itu adalah kasih yang melakukannya. Dia segera ambil tindakan. Agus langsung bisa mengatasi keadaan, langsung memberi instruksi kepada orang-orang di situ untuk tolong amankan motor daripada pengendara tadi itu, pemuda tadi itu, untuk ditaruh di pos satpam dan titipkan di pos satpam, mengamankan motor orang ini dan minta tolong kepada satpam di situ untuk menjaganya. Dan langsung katakan kepada kerumunan orang ini, orang-orang di situ berkata, suami saya katakan,
tolong cepet, saya mau bawa orang ini ke rumah sakit. Dan yang membuat kami terharu adalah kami melihat respon dari orang-orang di sekitar situ, di mana mereka tergerak untuk menolong. Dan satpam tadi itu langsung sigap gitu ya, dengan beberapa orang menggotong pemuda ini yang tadi terjatuh itu, yang tidak sadar itu, ke mobil kami dan dipangku oleh juga ada pemotor yang berhenti bilang, saya mau tolong pak. Ya udah, kamu itu titip motor kamu di pos satpam, kata suami saya, jadi ikut mobil saya gitu ya. Jadi di dalam mobil kami juga ada beberapa orang yang memangku si orang yang tidak sadar ini ya, yang pingsan tadi ya. Nah, sepanjang perjalanan ke rumah sakit ya, kami tanyakan terus nih ke belakang, masih nafas nggak ya, coba periksa nafasnya gitu ya, karena kami tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin saja kan dia jatuh kena kepalanya dan itu bisa berakibat yang fatal gitu ya. Jadi kami terus ayo pantau, lihat dia gitu, apa nafasnya, nadinya, semuanya gitu ya. Herannya hati kami tuh dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan kasih yang bertahta di dalam hati tadi itu, yang luar biasa, sehingga kami tuh seperti orang yang ini kan kami nggak kenal kan orang ini, tapi hati kami tuh sayang sekali mengasihi dia gitu ya. Nah, tetapi di satu sisi ada suara-suara yang masuk ke dalam hati kami, dalam pikiran kami, yang berkata begini, oh, tindakan kamu tuh bodoh ya, kamu tuh benar-benar mengandung risiko gitu ya, karena kamu berdua itu nanti pasti sesampainya di rumah sakit kamu yang harus bertanggung jawab. Kan orang ini pingsan gitu, kita nggak bisa tanyakan siapa dia atau gimana. Kamu nih yang harus bertanggung jawab, kamu yang harus cover semua biaya nanti. Nah, memangnya kamu punya uang untuk semua ini? Ayo mikir dong kamu. Seperti itu ya, suara itu seperti itu gitu ya. Lalu dikatakan seperti suara itu berkata, dan nanti ya kalau sampai ada apa-apa dengan orang ini, maaf misalnya meninggal gitu ya, urusannya akan lebih panjang loh. Kamu pasti urusan deh dengan polisi dan sebagainya. Padahal kan kamu tahu bahwa kamu nggak salah dalam hal ini gitu loh. Bukan kamu yang salah. Betapa bodohnya kamu. Kamu mau melakukan hal ini yang berisiko. Harusnya kamu tadi nggak perlu ikut campur dengan masalah ini. Harusnya tadi kamu pulang saja, karena memang kamu tidak bersalah. Biarkan kumpulan orang dan supir-supir Gojek itulah yang mencari jalannya sendiri. Gitu, suara-suara itu seperti berbicara begitu gitu ya. Suara itu terus mengintimidasi kami ya. Itu seperti datang bertubi-tubi gitu ya. Tetapi, nah inilah yang saya katakan, tetapi yang luar biasa, suara-suara tadi itu yang mengintimidasi kami seperti diredam oleh kasih yang membakar di hati kami, dan satu kasih yang mengatakan bahwa jiwa daripada anak muda ini sangat penting, lebih penting dari apapun. Dia lebih berharga dan dikasihi Tuhan. Wah, itu luar biasa Tuhan itu ya. Kasih itu luar biasa, dan dorongan kasih itulah yang melenyapkan ketakutan kami bahwa kami nanti akan menghadapi masalah, bahwa dan harus menanggung semua. Disinilah kami menyadari bahwa ketika kami kepenuhan cinta, maka kasih itu melenyapkan ketakutan. Boleh kan ditayangkan 1 Yohanes 4 ayat 18, Victor? Ini ayat luar biasa dan kami mengalaminya ya. Amin. Ya, dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam versi TPT-nya kita mau baca, kasih tidak pernah membawa ketakutan, karena ketakutan selalu berhubungan dengan hukuman. Tetapi kesempurnaan kasih mengusir ketakutan akan hukuman jauh dari hati kita. Siapa yang terus hidup dalam ketakutan akan hukuman belum mencapai
kesempurnaan kasih, ya. Ini luar biasa. Nah, juga dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, boleh dikatakan Victor, dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yang versi TPT-nya mengatakan kasih kita kepada orang lain adalah tanggapan syukur kita kepada kasih yang lebih dulu ditunjukkan Allah kepada kita. Amin. Jadi ketika kita mengasihi orang lain oleh kasih yang ditaruh Tuhan di dalam hati kita, maka itu adalah tanggapan syukur kita terhadap kasih yang sudah diberikan terlebih dahulu kepada kita oleh Tuhan. Amin. Ya, dan apa yang kami lakukan ini semua bukan karena belas kasihan manusia, tetapi semua kesanggupan ini berasal dari cinta yang bertahta itu, sehingga dalam hati kami seperti ada damai yang menaklukkan semua kekhawatiran dan ketakutan, ya. Sebab dikatakan, saya bacakan saja bahwa di dalam Yohanes 14:15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan versi TPT-nya mengatakan begini, mengasihiku memampukan kalian untuk mentaati perintahku. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan dimampukan oleh cinta itu untuk kita mentaati atau melakukan firman-Nya. Amin. Nah, jadi sementara anak muda ini ditangani di ruang gawat darurat, cukup lama loh. Dia pingsan tuh lama sekali gitu ya. Masih pingsan dan belum sadar dan sedang diperiksa oleh dokter. Suami saya menemaninya di dalam ruangan kan, dan saya duduk di luar menunggu. Dan di sebelah saya tuh duduk seorang ibu. Dia berkata begini, ini ada apa ya, kok banyak kerumunan supir-supir Gojek. Jadi supir-supir Gojek itu mengikuti sampai ke rumah sakit bergerombol gitu ya, karena mereka bersolidaritas gitu ya. Dan kemudian ibu-ibu ini yang di sebelah saya kata, ada apa sih gitu ya, apa yang terjadi. Dia tahu bahwa saya nih yang bawa supir Gojek itu. Kemudian saya menceritakan semua kejadian yang kami alami, dan dia sangat-sangat terkesan. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang, dia beragama Buddha gitu ya. Dan dia katakan, ini kejadian ibu juga saya pernah loh alami katanya. Dan akhirnya kami terlibat dalam pembicaraan yang lebih dalam lagi. Kami berbicara tentang kebaikan Tuhan, dan saya juga bicara tentang kasih Tuhan, kasihnya Yesus, ngobrol dengan dia dan dengan santai dan hangat. Dan pada waktu itulah saya merasakan kepenuhan cinta Tuhan. Jadi setiap saat, setiap detik hidup kita ini tidak ada yang terbuang, ya. Tidak ada yang terbuang. Dimensi kasih itu membuat kita dapat merangkul dan menjangkau setiap orang melalui diri kita, dan seperti kita sedang masuk dalam dimensi hubungan kasih yang tidak bisa dibatasi, baik oleh agama atau oleh hal-hal apapun. Hanya Tuhan dan kasih Tuhan yang menjadi pusatnya. Sehingga ketika kita hidup dalam dimensi kasih, dipenuhi dengan atmosfer kasih, maka kita melihat orang lain dari kasih, dari belas kasihan, dan tidak lagi menilai atau menghakimi orang lain. Sebab semua orang itu berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Kasih membuat kami tidak kesal dengan pengendara motor yang menyusahkan itu gitu ya. Kenapa harus nyalip mobil kami dan jatuh tepat di depan mobil kami dan sebagainya. Tetapi apa yang ada dalam hati kami sangat takjub, karena cinta menghadirkan shalom. Tidak ada lagi tidak ada persungutan, tidak ada penyesalan dan sebagainya. Hanya ada shalom, hanya ada damai. Nah, kembali kepada cerita semula di rumah sakit. Kemudian ayah daripada pemuda itu datang ke rumah sakit, mungkin ditelepon oleh temannya ya, teman anak ini. Dan ayahnya ini ternyata seorang tukang bangunan, ya, seorang yang sangat sederhana. Dia sangat mengkhawatirkan kondisi anaknya, dan dia katakan kepada Agus, bagaimana ini, saya nggak punya uang ini untuk bayar rumah sakit. Luar biasa ya, kasih itu luar biasa. Agus langsung peluk tukang bangunan ini, ayah anak ini, dan menenangkannya serta mengatakan, Pak, semua akan baik-baik saja, jangan khawatir, nanti saya akan urus semua.
Bapak tenang ya. Adegan ini sangat mengharukan. Atmosfer cinta memenuhi tempat itu. Dan yang terjadi kemudian setelah sekian lama diperiksa dan semua diobservasi oleh dokter, akhirnya pemuda tadi yang dalam keadaan tidak sadar itu akhirnya sadar gitu ya, sadar dari pingsannya. Wah, ayahnya bersuka cita luar biasa. Dan kemudian ayahnya berkata kepada anaknya, ini loh nak, cium tangan bapak ini. Dia tunjuk ke Agus, cium ini loh bapak yang nolong kamu, katanya gitu ya. Saya melihat begini, setiap orang butuh kasih. Dan maukah kita semua menjadi alatnya Tuhan untuk mengalirkan kasih itu kepada sekitar kita. Nah, ya. Dan ayah daripada anak ini berkata, ini loh bapak, nih bapakmu gitu. Dia sebut anak suami saya. Dan ini dia bapak ini nih yang nolong kita, katanya gitu. Agus katakan bukan, ini Tuhan yang mengasihi bapak dan namanya Bayu, anaknya Bayu ini, karena Tuhan sangat sayang kepada bapak dan Bayu gitu ya. Nah, adegan berikutnya adalah begitu indah, di mana kehadiran cinta, kehadiran kasih itu begitu nyata. Semua terharu. Akhirnya supir Gojek lah semuanya, satpam lah yang ada di situ, semuanya kita bersuka cita. Dokter langsung menemui suami saya dan mengatakan bahwa semua sudah oke. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Mungkin anak muda itu tadi terlalu lelah, terlalu stres, juga kayaknya kurang gizi mungkin ya. Ada vitamin, ada obat-obatan yang perlu diberikan. Nah, ketika hal itu terjadi, saya lihat anak itu kembali sadar. Itu luapan dari kasih yang berkobar-kobar itu mengalir dan memberikan kebahagiaan, sukacita dan kepuasan tersendiri di hati kami. Semua intimidasi iblis ditaklukkan. Semua ketakutan, kekhawatiran, ancaman begitu saja sirna. Ya, dan kami menemukan hadirnya sang cinta itu di tengah kami di rumah sakit bersama dengan orang-orang dan supir-supir Gojek. Kami semua dipenuhi oleh kasih dan saling menghargai, bersalam-salaman, berjabatan, berpelukan. Bukankah itu begitu indah? Amin ya. Akhirnya Agus segera membereskan semua urusan ke rumah sakit. Pemuda tadi tuh boleh pulang. Yang luar biasa di sini, kasih melampaui segalanya. Kami tuh seperti nggak usah mikir deh mau ngeluarin duit kayak apa, nggak ada. Kenapa? Karena kasih jauh lebih penting dari segalanya. Sehingga akhirnya Tuhan tuh bekerja lebih luar biasa. Saya dan Agus ini kan nggak Agus bilang kepada saya, sayang kok saya dikirakan begini. Saya bilang, oh iya, saya barusan juga ditaruh di hati saya gitu ya. Jadi seperti ada pimpinan Tuhan, ada arahan Tuhan gitu. Apa yang harus kami lakukan bagi orang-orang ini? Dan kemudian kami juga katakan kepada satpam dan orang-orang itu, ayo belum makan ya, apa gitu. Jadi akhirnya kami hari itu dipenuhi dengan kasih, ya. Kemudian kami juga antar kembali juga pulang satpam yang ikut kami, juga orang-orang yang menolong orang itu. Kemudian Tuhan juga katakan, kalau kamu sudah nolong di hati nih, kalau sudah nolong si Bayu ini dan ayahnya, mereka kan mau pulang, mereka mau ngurus juga motor yang di satpam tempat pos satpam, mereka kan gak punya ongkos gitu. Tuhan katakan, coba kamu perhatikan mereka. Jadi akhirnya kasih itu memberikan kita menjadi berkelimpahan. Amin. Berkelimpahan dalam kasih, berkelimpahan dalam segala sesuatu hidup kita. Yang kita lakukan adalah kelimpahan kasih daripada Allah kita sendiri. Jadi hari itu saya tuh suka cita gitu. Akhirnya akhirnya mereka pulang, kita pulang sama-sama dengan penuh cinta. Dan malam itu kami menyadari kejadian ini adalah anugerah, karena hari itu kami mengalami mengasihi Allah dengan segenap hati dan kekuatan, dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Malam itu sebelum kami tidur, kami dipenuhi dengan kekaguman.
Ya, kami dengan kekaguman, ketakjuban akan Sang Cinta yang penuh belas kasihan. Sungguh kami terpesona dan menikmatinya dengan rasa syukur, penuh akan kekaguman akan pribadi Sang Cinta itu, yaitu Allah kita yang sangat mengasihi kita. Para wanitanya Allah, mari kita datang kepada cinta yang bertahta itu. Para wanitanya Allah yang dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Kita semua adalah kekasihnya Tuhan dan mempelainya Tuhan yang memiliki fasilitas dan akses khusus untuk datang dengan bebas dan penuh keberanian ke tempat cinta bertahta dan menerima ciuman belas kasihan yang dari Allah, sehingga kita menerima kasih karunia yang memberi kita kekuatan di saat kita lemah. Apa yang saat ini menjadi kelemahan kita selama ini, yang membuat kita terus hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, rasa tidak aman, tertolak dan tertuduh? Hari ini mari kita bawa semua kelemahan dan pergumulan kita ke tempat cinta bertahta. Terima, rasakan, dan nikmati ciuman belas kasihannya yang menyembuhkan, yang memulihkan, dan yang membebaskan kita dari kekhawatiran, ketakutan, rasa tidak aman, tertolak, dan tertuduh. Mari katakan, terima kasih Tuhan buat ciuman belas kasihan-Mu. Aku bersyukur hari ini aku menerima kasih karunia yang membuat aku kuat dan dibebaskan dari semua kelemahan dan pergumulanku. Silahkan para wanitanya Allah sebutkan secara pribadi di hadapannya. Anda ingin dibebaskan dari kelemahan atau pergumulan apa? Silahkan katakan kepadanya, ungkapkan kepadanya. Tuhan, saat ini aku menerima kasih karunia-Mu yang memberikan aku kekuatan, dan oleh anugerah Tuhan aku bangkit dalam kuasa kasih. Aku berjalan di dalam kasih. Aku menghidupi kasih, dan aku berbahagia di dalam kasih. Dalam nama Yesus.